Senang berjumpa lagi melalui Sapaan Gembala Gereja Kristen Indonesia. Hari ini saya Pendeta Triatmoko dari GKI Tulungagung. Kita akan menggumuli tema hari ini, keheningan. Mari kita mengawalinya dengan berdoa. Kami bersyukur Tuhan, pada hari ini Tuhan masih memberikan kepada kami kesempatan menjalani hidup ini. Kami akan merenungkan dan belajar kepadamu melalui pembacaan dan perenungan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada hari ini kita akan bersama memberi perhatian dengan terlebih dahulu membaca satu ayat dari 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-11. Yang demikian bunyinya. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Di tengah hiruk-pikuk aktivitas termasuk di dalamnya juga pelayanan, ada perlunya kita memiliki kesempatan untuk memasuki keheningan. Tentu dengan tujuan agar tersedia ruang yang makin luas untuk hadir dan berfungsinya secara optimal hati dan pikiran yang jernih sehingga kita hidup menjadi lebih sehat. Keheningan menjadi pilihan yang tidak terhindarkan demi terpeliharanya kemampuan kita menemukan keindahan dan makna hidup dalam setiap peristiwa. Namun juga penting untuk pertumbuhan spiritualitas kita. Kata keheningan memiliki dua arti sekaligus, yaitu sebagai upaya perenungan atas kehidupan dan upaya mengosongkan diri atau kenosis. Perenungan adalah upaya memikirkan dengan sejernih-jernihnya hati dan pikiran terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan hidup yang kita jalani. Sedangkan pengosongan diri adalah sebuah upaya untuk menanggalkan nafsu ego agar kuasa dan kehendak Tuhan mengisi hati dan pikiran kita. Dan buah pengosongan diri adalah praksis hidup yang mengikuti jalan Kristus. Keheningan adalah keniscayaan. Sebab Tuhan Yesus sendiri telah memberikan teladan tentang hal ini. Kita ingat dalam Markus pasal 1 ayat 35. Pagi-pagi waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Keheningan menyegarkan pikiran dan hati dan akan menjadi energi baru yang sangat dibutuhkan untuk karya yang lebih baik. Keheningan bukanlah aktivitas yang menjauhkan kita dari dunia, tetapi justru semakin mendekatkannya. Dengan keheningan kita tertolong, sehingga benih-benih kemuliaan yang telah ditanamkan oleh Allah bisa bermunculan dan mengeluarkan buah. Kerak-kerak keras yang selama ini menghambatnya akan terkikis sedikit demi sedikit melalui intensitas keheningan yang kita jalani. Keheningan menolong kita memasuki dunia dengan cara dan motivasi yang baru. Setiap pikiran dan perbuatan kita tidak lagi tanpa makna, tetapi senantiasa diterangi dan didorong untuk semakin memberlakukan karya dan kehendak Kristus. Panggilan Tuhan misalnya saja melalui Rasul Paulus kepada kita. Dikatakan, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Itu tidak lagi dijauhi, itu malah menjadi spirit hidup sehari-hari. Dengan meminjam tulisan seorang bernama Thomas Merton, ketika dia berbicara pentingnya menggali sampai pada lapisan dalam batin manusia, agar cita kasih yang kita lakukan tidak dangkal dan palsu. Melalui aktivitas keheningan batin terdalam kita terus dipancing keluar
agar nilai-nilai yang melekat pada kita sebagai gambar Allah semakin muncul ke permukaan. Hal ini akan menuntun kita menjalani hidup yang otentik dan berintegritas. Dengan demikian, panggilan Tuhan agar kita bisa hidup menjadi garam dan terang dunia semakin dekat dengan praktik hidup kita. Keheningan menolong kita untuk menyisihkan perbendaharaan kata yang buruk. Kalau kita mengingat kisah ketika Maria tenggelam dalam kehangatan relasi dengan Yesus, ruang hatinya dibuka selebar-lebarnya untuk menimba hikmat dari Yesus. Sehingga yang menumpuk dalam hatinya hanyalah semua yang baik dan benar. Ia tenggelam dalam kenikmatan relasi dengan Tuhan Yesus, menyebabkan dirinya tidak memiliki lagi perbedaan kata untuk mencela atau menghakimi orang lain. Nah, sehingga ketika ia ternganga dan seolah asing dengan apa yang diucapkan oleh saudarinya, yaitu Marta. Waktu itu Marta berkata kepada gurunya, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantuku." Itu yang disaksikan dalam Lukas pasal 10. Marta yang sangat sibuk dengan aktivitasnya di dapur, rupanya belum memiliki cukup waktu sejenak untuk berdiam diri, sehingga masih menyimpan hal-hal buruk. Pada akhirnya, sebenarnya pada hakikatnya, ketika berdoa itu juga tidak lagi berkata-kata, tetapi justru mendengarkan. Tidak lagi berbicara tentang berbagai kepentingan dan kesenangan pribadi, tetapi menjadi momentum istimewa kita membuka seluas-luasnya ruang pikir dan hati kita untuk dicurai karya dan kehendak Tuhan, supaya tinggal dan mewarnai kehidupan kita sehari-hari. Ibarat seorang yang menengadahkan tangan dan membiarkan Tuhan, entahkah mengisi apa yang kita belum miliki, atau justru mengambil apa yang dianggapnya tidak perlu untuk kita miliki. Inilah yang dialami dan dihayati oleh Maria, sehingga ia tenggelam dalam relasi mendalam bersama Yesus. Keheningan menolong kita untuk berdoa dengan pikiran dan hati yang jernih. Fokus kita tidak lagi pada keinginan kedagingan, tetapi kerinduan untuk dimampukan menjadi pelaku firman. Itu juga kerinduan yang kalau pemazmur mengungkapkannya seperti rusa yang merindukan sungai yang berair dan seterusnya. Spirit yang mendasari ungkapan atau doa kita bukan lagi meminta atau mendapatkan atau terpenuhinya kesenangan kita, tetapi justru melepaskan. Ya, melepaskan keterikatan dari roh kedagingan. Kata dan kalimat doa yang kita ucapkan menjadi lebih sederhana, namun otentik. Siapa tahu setelah berproses panjang dalam mawas diri dan menggumuli kehendak Tuhan secara mendalam, maka kalimat yang muncul dalam doa hanya pendek. Misalnya, "Ya Tuhan, satu hal yang hamba mohon, yaitu tenggelam di dalam kasih dan kehendak-Mu." Ya, hanya itu saja doa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, di tengah hiruk pikuk dalam kehidupan kami, anugerahkan kepada kami untuk kami dapat mengalami dan tenggelam dalam kasih dan kehendak-Mu. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat beraktivitas dan melakukan karya-karya bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.